Sampai-sampai misalnya mencoblos pun Pak, kalau dia muhsin, Allah lihat nih, nggak mungkin salah coblos ya Pak. Memutuskan sidang MK pun tahu dia. Allah tahu nih, dia kan gitu. Apa yang ada pada putusan ini tahu dia nih. Bukan Indonesia Pak, adalah negara lain. Begitulah tuh. Kalau dia betul pakai hati, gitu. Kalau pakai nafsu, apa terserah dia aja. Yang penting aku dapat. Kalau nafsu pakai hati, mana yang haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, ayah-ayah kami, bunda-bunda kami, abang-abang, kakak-kakak yang berhadir pada majlis kajian maghrib menjelang isya Masjid Al-Falah Darul Muttaqin, baik yang hadir langsung di majlis ini atau yang hadir secara online di mana saja berada. Pertama, saya mengucapkan tanpa mengurangi penghormatan saya mendoakan kepada Bapak Ibu semua yang hadir senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurahkan ampunan dan dilimpahkan kebaikan dalam setiap urusan. Amin rabbal alamin. Malam hari ini malam pertama kita pertemuan setiap Senin dari kajian rutin insyaallah sepanjang setahun ini. Tadi pada awalnya kita mau membahas kitab Minhajul Muslim, Minhajul Muslim yang tulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Tapi karena buku itu, kitab itu harus rutin pula jemaah yang duduk, ya kan? Ini banyak jemaah yang singgah katanya. Kemudian agak-agak berat pula membahasnya. Dia ada tauhid di dalamnya, kemudian ada bab ibadah, bab akhlak. Maka bagus kajiannya diambil tema-tema yang kemudian diambil dari sumber kitab yang lain. Maka saya ubah kitabnya, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari yang sudah ada terjemahnya juga Pak. Jadi setiap pertemuan kalau nggak datang lagi pertemuan berikutnya masih dia tak perlu nyambung, gitu. Tapi tema-tema dalam kitab tersebut adalah ditulis oleh Imam Bukhari, judulnya Kitab Pelembut Hati. Jadi amal-amal pelembut hati. Jadi kalau 50 kali pertemuan, 50 amalan pelembut hati. Kalau yang pertama aja kita pertemuan, yang pertama aja kita dapat, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buku ini sudah ada terjemahannya, juga sudah ada PDF-nya. Dicetak pada tahun cetakan pertama yang PDF-nya itu tahun 2021 nih, oleh Pustaka Syabab Surabaya. Kitab Ar-Riqa'ab min Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Nah, itu dia. Di judulnya dipindahkan jadi Kitab Pelembut Hati. Terdiri dari 54 bagian-bagian yang apabila kita membacanya akan melembutkan hati. Pada malam hari ini kita membahas sedikit sebelum kita masuk pada amalan pelembut hati tersebut. Tentu kita harus mengenal dulu apa itu hati, bagaimana kedudukan hati, seberapa penting kita melembutkan hati. Saya minta izin dengan Tuan Guru di sebalik tiang.
Nanti hilang ilmu saya. Tak usah tengok lagi, duduk ya sana. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati adalah ranah yang sangat sulit disentuh. Dia tempat bersemayamnya rasa. Ada rasa gembira, disebut dengan bahagia ya Pak. Ada rasa sedih. Dan rasa sedih ini bercampur. Di dalamnya marah, benci, dendam. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, hati itu hanya ada dua rasa saja. Yang pertama bahagia, yang satu lagi sedih. Maaf, bukan bahagia, tenang. Hati itu, kenyamanan hati itu adalah tenang. Satu lagi kesedihan. Kesedihan ini nanti ada turunannya marah, benci, dendam dan sebagainya. Seperti di dalam doa kita kan, minal hammi wal hazan, ada gundah dan sedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena dia punya banyak rasa di dalamnya, yang kita ingin dapat adalah bagaimana kondisi hati itu mencapai puncak keberadaan yang nyaman, yaitu ketenangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 bahwa hanya dengan berzikirlah hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati menjadi tenang. Hati yang mana Pak? Gitu. Ada orang udah berzikir juga tenang hatinya. Udah berzikir dia baca subhanallah, subhanallah, tambah marah dia Pak. Baca la ilaha illallah tambah marah. Maka Imam At-Tirmizi di dalam kitab Tazkiyatun Nafs juga disarahkan oleh, jauh sebelum itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, hati ini ada 4 macam Pak. Kalau ibaratkan lingkaran, hati ini memiliki 4 lapisan. Lingkaran luar, lapisan pertamanya. Lingkaran kedua, lapisan keduanya. Lingkaran tengahnya, kemudian ada titik dari lingkaran itu. Kalau kita lihat jam atau kipas angin tersebut, nah itu ada kipas angin. Lingkaran terluar, lingkaran dalam, lingkaran ketiga, lingkaran terakhir, menjadi bagian dari inti dari keberadaan hati. Jadi lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Dan itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan lapisan-lapisan itulah yang menentukan seorang mampu mengkondisikan perasaannya. Maka seperti apa itu hati? Untuk diperhatikan sebelum kita membahas lapisannya, hati inilah tempat dari segala kebaikan juga segala keburukan. Yang diriwayatkan oleh Nu'aimin bin Bashir dari Imam Muslim rahimahumullah. Hadis ini dari Nu'aimin bin Bashir radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ala inna fi jasadil mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu. Inna fi jasadil mudghah. Sesungguhnya pada jasad itu ada segumpal daging. Mudghah Pak ya. Wa iza suluhat jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa iza fasadat jasadu kulluh. Kalau dia rusak, jahat, fasad ini lebih kepada rusak nih, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala kata Nabi, wahyal qalbi. Ketahuilah itu dialah hati. Bahkan Nabi di sini tidak menggunakan isim muannas, Pak. Tidak menggunakan isim muzakkar, tapi menggunakan isim muannas. Nabi mengatakan hiya, bukan huwa. Kan ala wahyal qalbi, kan ketahuilah dia adalah hati. Itulah dia hati. Kalau Nabi katakan ala wahwal qalbi, kan satu aja, satu jenis saja hati. Jadi antara muzakkar dengan muannas ini kan menjelaskan berarti ketika disebut hiya berarti dia macam-macam di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hati, penentu segala kebaikan seseorang. Kalau dia baik, baik, kalau dia rusak, rusak. Lalu bagaimana kita mampu melihat hati tersebut? Maka setidaknya kita memahami lapisan-lapisan hati itu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, lapisan terluar. Karakteristik lapisan terluar ini namanya beda dari hati itu sendiri. Kemudian dia memiliki karakter yang tersendiri pula dari sifat.
lapisan tersebut. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, lapisan terluar itu disebut dengan sodri. Jadi ada 4 lapis hati. Jadi hati yang terluar itu sodri. Bahasa kitanya sadar. Kan kita selalu menyebut sadar. Orang sadar memegang dada atau memegang pipi, Pak? Dada. Bu, sadar Bu. Saya sadar nih, memegang pipi enggak? Sadar itu ya di dada ini. Sadar. Sodri ya gitu. Kalau bahasa Arabnya sodri itu dada. Rabbi srah li sadri, ya Allah, ya kan, Tuhanku lapangkan dadaku, ya kan. Dada kita udah lapang nih. Tapi dada yang mana kan? Itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali adalah hati. Yang mana? Yang sadar. Sifat kesadaran itu apa? Tahu apa yang didengar, tahu apa yang dilihat, tahu apa yang dilarang, tahu apa yang diperintahkan. Ya, kesadaran ini konteks karakteristik orang yang sadar, yang hatinya lapisan terluar ini udah mulai sadar, sebenarnya punya karakteristik sebagai seorang muslim. Jadi sodri, lapisan hatinya, karakter amalnya adalah muslim. Jadi untuk sadar seorang memiliki hati yang sadar ini, hendaklah dia betul-betul menggunakan pakaian sebagai seorang Islam, menggunakan pakaian Islam agar dia menjadi seorang muslim. Itu diulang-ulang katanya. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada lagi enggak yang pakai sadri, Pak? Ada kan? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, pada dada-dada manusia yang dihembuskan bisikan setan, ya kan? Katakanlah kita berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, Tuhannya manusia yang menguasai manusia. Dari apa? Dari bisikan. Bisikan apa? Bisikan setan yang datang kepada hati-hati manusia, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Di situ disebut sudur. Kenapa sudur? Kenapa sadar? Karena ketika dihembuskan itu orang banyak lupa. Yang dikuasainya apa? Kesadarannya kan. Nggak apa-apa dong, sikitnya lupa. Bohong sikit boleh tak, Pak? Bohong sikit dan banyak boleh tak? Yang namanya bohong sikit banyak kan sama aja. Tapi kenapa kita bohong? Lupa. Betul, Pak? Lupa itu hilang kesadaran. Maka dalam konteks ini Imam Al-Ghazali menyebutkan sadar karakteristiknya adalah muslim, pakaian badannya adalah Islam. Jadi Islam. Mana dia Islam yang menjadikan dirinya muslim? Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kira-kira Bapak Ibu, kita udah termasuk kelompok yang sadar atau belum? Hati kita ini udah pada lapisan sodri atau belum? Atau belum sodri? Insyaallah ya. Itu udah sholat dah ke masjid ini. Sadar. Kemudian masuk pada lapisan yang kedua, yang sadar. Kemudian dia sadar, kemudian muncul kesadaran yang lebih dalam, yaitu qalbi namanya. Jadi hati yang terluar namanya sodri, yang masuk sedikit lagi ke dalamnya adalah qalbi. Qulub, keluar masuk. Sodri kesadaran, kalau qalbi ini punya perasaan. Bukan sekedar sadar, tapi dia sudah punya perasaan. Dalam bahasa Imam Al-Ghazalinya punya karakteristik sebagai seorang yang beriman. Pakaiannya adalah iman, amalan badannya dengan hatinya adalah menjadi seorang yang mukmin. Dia yakin betul bahwa apa yang dia lakukan dilihat Allah. Dia yakin betul apa yang dia ucapkan didengar Allah. Apa yang dia lakukan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini karakter seorang beriman. Dirinya adalah mukmin, hatinya adalah qalbi. Lihat pada surah Al-Anfal ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya kan, itu kan? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah
terjilat hati apa? Wajilat qulubuhum, tak disebut wajilat suduruhum. Tak dibilang sudur kan? Tapi qalbi. Jadi kesadaran itu lapisannya luar dengan membawa badannya, kemudian dengan itu kemudian dengan perasaannya sudah terjilat. Jilat itu bahasa Melayu tuh Pak. Apa kira-kira Bang bahasa Melayu jilat tuh? Jilat. Ini kan lidah itu kan jilat. Kan sentuh, kan diterjemahkan akhirnya wajilat qulubuhum. Akhirnya tersentuhlah hati-hati mereka, bergetar. Kira-kira udah bergetar belum hati kita kalau disebut nama Allah? Bu, bergetar belum Bu? Insyaallah ya. Jawab aja insyaallah. Mana buktinya? Ayanas shalah. Tinggal semua urusan, pergi salat. Bergetar hati kita, itu tanda kita bergetar. Membesarkan, mengagungkan Allah. Apabila dibaca ayat-ayat Allah, bertambah yakin kita, bertambah iman kita. Wah, ini dia karakter orang yang beriman dalam pakaian badannya menjadikan dirinya seorang mukmin. Jadi kalau kita bahas juga sedikit masukkan kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair itu, antara iman dan Islam itu dia pakaian. Setelah kita pakai dalam badan kita baru dia menjadi mukmin dan muslim dan mukmin. Jadi pakaiannya ini pakailah Islam nih, jadilah kita muslim. Ini pakailah iman nih, jadilah kita mukmin. Kalau enggak kita pakai ya enggak apa-apa. Tidak menjadikan kita mukmin dan muslim. Ketika kita memakainya dengan pakaian hati kita, iman itu, maka menjadikan kita mukmin. Karakter hatinya adalah qul, memiliki karakter sifat pada lapisan yang kedua itu qalbi. Nama hatinya qalbi ya. Jadi sadri qalbi. Disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Udah masuk belum kita Pak? Karakter yang nomor 2 ini. Kita tahu karakter dulu, nanti supaya dia dapatkan itu itulah dia 50 amalan yang hendak kita amalkan. 54 amalan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang ketiga, lapisan hati yang ketiga disebut dengan fuad. Yang pertama tadi apa? Sadri. Yang kedua qalbi. Yang ketiga fuadi. Ada orang namanya Fuad Muklis, mantap betul tuh. Sudahlah Fuad Muklis pula lagi. Fuad itu apa? Hati yang lurus. Hati yang tak mau bikin kesalahan, Pak. Hati fitrah dari keberadaan manusia sejak awal diciptakan itu adalah fuad. Dalam bahasa isim muannasnya jamaknya itu afidah. Allah katakan kita punya hati, yaitu punya perasaan. Kalau tadi sadar menjadikan dirinya muslim, kemudian qalbi menjadikan dirinya mukmin, kemudian yang ketiga ini fuadi menjadikan dirinya muhsin. Lurus. Muhsin itu apa? Tingkat kesadarannya jauh lebih dalam ketimbang sekedar dia hanya mengetahui Allah mendengar, melihat dari apa yang dia lakukan. Tapi tidak itu, dia sudah betul-betul merasakan bahwa keberadaannya ini seperti mana yang disebut di dalam hadis Nabi, ihsan, menjadikan dirinya muhsin. Apa mereka? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Sembahlah Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah. Bisa lihat Allah Bang? Tidak kan? Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak bisa lihat, fa innallaha yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu gitu. Maka keberadaan dirinya tuh dia yakin betul Allah melihatnya. Bukan dia melihat Allah, ini aku udah lihat nih. Sehingga betul-betul terjaga. Ini orang yang memiliki hati yang lurus. Fuadi. Ada Pak Fuad sini Pak. Ini kalau ada Pak Fuad bengkok juga, tukar namanya Pak. Namanya Fuad tapi suka bohong. Tukar usah lagi. Fuad. Mana ayatnya juga kita lihat dalam Al-Quran pada surah As-Sajdah ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala katakan summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian kami tiupkan kepada jasad manusia itu roh. Dengan roh itu kamu bisa mendengar. Terdengarlah fungsi kan? Fungsi pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a, jadilah kamu bisa mendengar. Bukan punya telinga aja, pendengaran. Wal absar, kamu punya penglihatan. Bukan mata. Kalau telinga uznun bahasa Arabnya. Kalau mata ainun. Tapi Allah sebut di sini
sam'a wal absar atau sami'un wal basirun. Berarti sifat dari ruhani itu yang Allah tiupkan, yang kemudian menghadirkan ketika telinga mampu mendengar, ketika mata sudah bisa melihat, maka Allah Subhanahu wa taala hidupkan fungsi hati kita, yaitu afidah. Kalau telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, harusnya hati punya perasaan. Tapi sikit cuma yang punya perasaan tuh. Qalilan ma tashkurun, tak banyak orang yang bersyukur. Nah, gitu. Udah dikasih telinga bisa mendengar, peka juga. Udah dikasih mata bisa melihat, buta juga. Bini orang kata dia bini dia. Na'udzubillah, ya kan? Yang halal kata dia haram. Nah, ini enggak usah masuk paper lah, Pak. Itu kan contoh kan. Hayya 'alas shalah. Tak dengar dia. Tapi kalau bilang piti masuk, tak disebut dengar ya, Pak. Ini telinga yang tak mampu mendengar, mata tak mampu melihat. Tidak fuad namanya. Tidak orang yang lurus. Tapi ketika telinga mampu mendengar dengan baik, mata mampu melihat dengan baik, itulah sejatinya fungsi asal rohani kita. Afidah, kamu punya perasaan. Agar itu terjaga, kata ulama, jaga pendengaran, jaga penglihatan, insya Allah hati kita akan terjaga. Apa yang terjaga tadi? Perasaan kita untuk senantiasa lurus. Kan yang masuk pada ilmu pengetahuan kita, yang masuk ke otak, ke hati kita nih, sejak kita lahir kan kosong semuanya. Masuknya pengetahuan karena didengarkan. Apa pendengaran pertama? Yang didengarkan oleh ayah kita. Ya kalau azan. Kalau ayah kita azan. Kalau enggak. Sekarang ada pula pengajian katanya mengazankan bayi itu bid'ah. Ini ada ya, serius. Katanya mengazankan bayi baru lahir itu tidak ada syariatnya, hadisnya doib. Mengamalkan hadis doib itu termasuk amalan yang mengada-ngada. Kalau amalan mengada-ngada berarti yang baru berarti bid'ah, sesat masuk neraka. Mengazankan bayi masuk neraka. Ini agak lucu-lucu juga. Tapi ya begitu pula mendapatkan kawan tu kan. Yang punya pendapat itu terserahlah, kita tak nyalahkan. Cuman janganlah salahkan pula orang yang mengazankan bayi disebut masuk neraka. Orang yang azan bayi masuk neraka, yang menghidupkan HP di telinga bayi tak masuk neraka. Kan lucu aja tuh, Pak. Ini ada diskusi sama adik-adik kelas tuh. Antum udah azan kan anak antum tadi? Oh, dia bilang itu tak sahih hadisnya, Bang. Dia keluarkan dalil-dalil, jadi bawa kopian Google. Jadi apa tadi? Tidak ada, diam aja. Gitu. Itu bidannya lagi bunyikan musik, bunyi ringtone HP, dibiarkan juga. Telinganya udah masuk bunyi-bunyi yang lain. Padahal kalau kita lihat hadis yang dilakukan Ibnu Aisyah radhiyallahu an ketika Hasan dan Husain lahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengazankan. Mereka berdua di telinga kanan diazankan, di telinga kiri diiqamahkan. Dalam hadis riwayat yang lain juga disebutkan oleh Imam Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Tak usahlah kita berdebat sebab itu ya. Tapi disitulah telinga pertama didengarkan yang baik-baik. Mulut pertama diucapkan yang baik-baik juga, emak kita kan yang mengajarkan kita mulut. Ucap Allah, Allah, Allah. Kalau kita lihat dari dua fungsi hati sehingga hati jadi lurus, itu memang telinga hati-hati untuk mendengar, mata hati-hati melihat. Kapan telinga mulai bisa mendengar? Sejak 120 hari. Ketika ditiupkan ruh di dalam janin, maka di situ sudah berfungsi pendengaran. Maka hati-hati betul ibu-ibu hamil mendengarkan sesuatu kepada kandungannya. Kapan mata bisa berfungsi? Ketika lahir. Ketika lahir kan fungsi mata. Kalau bahasa Melayunya ketika lahir tuh tekebil-kebil mata bayi itu. Bapak tahu tekebil-kebil? Tekebil itu berkedip-kedip dia. Kata mata bayi itu. Umur sehari mungkin belum bisa lihat. Umur 2 hari, 3 hari, biasa 1 pekan. Tapi kalau bayi sekarang kayaknya 1 hari lahir tuh udah bisa berfungsi matanya, Pak. Apalagi ditengokkan HP. Langsung nampak dia. Lalu kapan afidah perasaannya baru berfungsi? Apakah langsung? Dari ayat ini kan summa ja'ala naslahu min sulal summa sawahu wa nafakha fihi min ruh. Kami tiupkan padanya roh, lalu berfungsilah pendengaran, lalu berfungsilah penglihatan, lalu kamu bisa punya perasaan, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Kapan fungsi perasaan itu baru tumbuh? Kapan Pak Nasri? Apakah langsung? Tidak. Kapan Pak? Diskusi Pak, diskusi. Kan ditiupkan roh, dengar di alam rahim.
Melihat belum, mata belum bisa lihat. Kapan? Ketika sudah nampak dunia baru kita bisa melihat. Maka dimintakan syahadat ketika itu kan. Syahadat mempersaksikan Allah. Kapan fungsi perasaan kita tumbuh? Afidah ini kata ulama, ketika kita balik baru punya perasaan. Sebelum itu kasih bonus abonemen. Jadi selama sebelum balik itu dengarlah apa yang mau kamu dengar, lihatlah apa yang kamu lihat. Tapi ketika sampai batas baliknya, yang kamu dengar, yang kamu lihat, kalau kamu tak mampu memilah mana yang betul, mana yang salah, itulah dia. Maka balik batasnya. Jadi kalau salah pun menjelang fungsi hati kita sempurna tuh, menjelang, kalau bahasa Imam Al-Ghazali nanti ujung-ujungnya afidah itu masuk kepada akal, mampu membedakan baik dan buruk, tapi hatinya dulu. Jadi menjelang umur kita balik, itu semua masuklah semua informasi, lihatlah semua yang dilihat, walaupun salah belum berdosa. Tapi ketika sampai tumbuh sudah hati itu tadi, kemudian diberi Allah pengetahuan cukup baginya, tahu-tahu tak mampu membedakan baik dan buruk, maka hatinya takkan terbuka, takkan pandai dia bersyukur. Nanti akan jadi 4 golongan pula yang sebelah kiri. Siapa mereka? Nanti dia jahilun, fasikun, munafikun, kafirun. Itu nantilah kita bahas. Ini kita buka ini dulu. Hati tadi itu. Insyaallah kira-kira hati kita udah terbuka belum? Yang punya perasaan belum? Pokoknya saya ditanya yang baik jawab aja insyaallah. Gitu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, nih udah 3 lapis kan? Lapisan 1 sadri, lapisan kedua qalbi, lapisan ketiga fuadi. Dengan karakter amalnya masing-masing, menjadikan dirinya muslim, menjadikan dirinya mukmin, menjadikan dirinya muhsin. Kalau udah muhsin, terjagalah hatinya lurus betul. Dia ngomong, Allah dengar nih, pasti tak akan bohong. Sampai-sampai misalnya mencoblos pun Pak, kalau dia muhsin, Allah lihat nih, gak mungkin salah coblos ya Pak. Memutuskan sidang MK pun tahu dia. Allah tahu nih, hari kan gitu, apa yang ada pada putusan ini tahu dia nih. Bukan Indonesia Pak, adalah negara lain. Begitulah tuh. Kalau dia betul pakai hati, gitu. Kalau pakai nafsu, apa terserah dia aja. Yang penting aku dapat. Kalau nafsu pakai hati, mana yang haknya Allah Subhanahu Wa Taala untuk diibadati, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengasihi kita. Yang keempat, lapisan hati yang paling dalam. Ada orang nyebut lapisan hati yang paling dalam ini namanya nurani. Nurani Pak. Nurani bahasa Indonesia. Sebenarnya diambil dari kata nur aini. Nur itu cahaya, aini kan mata, ya kan? Cahaya mata. Mata yang dimaksud di situ nur aini fil qalbi, cahaya dari mata hati. Cahaya dari mata hati. Maka beruntunglah orang yang punya nur, Pak. Saya beruntung Pak, nur pagi, nur siang, nur malam, nur. Itu sampai rumah nur juga. Karena istri saya namanya Nur Hasanah. Tapi bukan Nur Aini. Nur hati ini, cahaya hati yang paling dalam ini bukan Nur Aini namanya. Itu hanya penjelasan aja, cahaya hati. Nama hati yang memiliki cahaya, melihat segala sesuatu itu dengan kebaikan. Kalau udah cahaya apa maknanya Pak? Terang semua kan? Kenapa kita bisa buat dosa? Karena gelap, tak nampak. Maka hati yang terang itu adalah hati yang cerdas. Cerdas itu bukan di otak, cerdas di sini. Cerdas disebutkan dalam Al-Quran, diterjemahkan ke bahasa kita cerdas. Tapi kalau bahasa Arabnya disebut dengan lub. Lubbi. Hati yang paling dalam itu titik batin, titik mata hati yang paling dalam itu namanya lub. Di dalam lub itulah kata Imam Al-Ghazali ada namanya sir. Apa itu sir Pak? Payah kita kalau ngaji itu kan, tapi kita mau jelaskan aja. Sir itu ya perasaan. Lintasan-lintasan yang lintasannya kalau para nabi disebut wahyu, kalau orang-orang beriman disebut hikmah. Hikmah Pak, hasil kontemplasinya. Tapi sirnya datangnya dari firman, dari ilham yang Allah ilhamkan kepada mereka. Kalau para nabi disebut dengan wahyu, kalau orang beriman disebut dengan ilham. Yang wujud dari perbuatan itu adalah hikmah dan kebijaksanaan. Bijak betulnya. Orang yang sudah punya perasaan pada titik mata batin yang lebih tadi, yang cerdas itu, ibarat kata pepatah Melayu, jika mereka memutuskan satu masalah,
maka masalah yang diputuskan itu ibarat mengambil rambut di dalam tepung. Tepung tak berserak, rambut tidak putus, ya kan? Menyelesaikan masalah. Bijak betul. Dan ketika melihat sesuatu, dia tidak langsung melihat apa yang terlihat, tapi dia melihat sesuatu itu tahu apa yang terlihat di balik yang ternampak itu. Dalam bahasanya dia tahu yang tersirat di balik yang tersurat. Dia tahu juga yang tersurat di balik yang tersirat. Kalau bahasa Minang apa? Takilek tahunan takalam gitu ya. Takalam tahunan takilek. Kalau bahasa tuan guru kita takilek kan dia tahu jantan batino. Iya tuh ya. Kalau sekarang dah tak ada tahu ikan dalam air itu tak ada lagi yang takilek karena ikan dah habis kena tangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka disebut dengan lubbi. Jadi sodri, qalbi, fuadi, lubbi. Jamaknya albab. Mana ayatnya? Kita lihat pada surah Ali Imran ayat 192. 90 atau 92 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatil ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, pada sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam, itu adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami kita. Ayat tanda-tanda. La ayatil ulil albab, untuk orang-orang yang punya kecerdasan. Ayatil ulil itu tanda-tanda bagi orang yang cerdas, yang berakal. Tapi kalau di sini tak disebut tidak disebut akal, tapi lub kan? Berarti lub itu apa? Bagian hati, kata Imam Al-Ghazali, disebut bagian hati yang paling dalam, yaitu inti mata hati. Ya, disebut nur aini tadi Pak. Tempat adanya lintasan itu hati-hati. Maka kalau kita sebutkan hati-hati kan sesuatu yang baik kan? Kan tidak ada disebut nafsu. Ada juga hati-hati ya. Maka sesuatu yang betul-betul terjaga. Dia adalah sumber hikmah dan kebijaksanaan. Bagi orang biasa disebut ilham, bagi para nabi disebut wahyu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang memiliki kecerdasan hati yang seperti ini? Allah sebutkan pada ayat berikutnya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan bertukar pula ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berzikir, yang senantiasa menyebut nama Allah. Orang yang cerdas tadi, yang memiliki hati, yang melihat segala sesuatu. Ya kan, sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah ayat-ayat kami, kata Allah, bagi orang yang cerdas, yang memiliki kecerdasan. Siapa mereka? Alladzina yazkurunallah, yaitu orang yang senantiasa, kalau zikir tadi kita sebut menyebut, maka apapun yang keluar dari lisannya adalah menyebut nama Allah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Maka amalan pelembut hati dari amal yang seperti ini adalah untuk zikir pada Allah. Baru hati kita itu mampu menjadi orang yang mampu hati kita cerdas. Bahkan Allah katakan pula pada surah Al-Baqarah tentang orang beramal haji misalnya. Wa man farada fihinnal hajja wala rafas wala fusuq wala jidal. Wa man taf'alu min khairi ya'lamullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan sama itu. Apa dia itu? Tahan diri, jangan buat kesalahan. Jangan ngomong yang porno, jangan melakukan kefasikan, jangan membantah-bantah, ya kan? Kemudian tahan. Nanti akan cerdas. Karena orang yang mampu menahan itu menghadirkan kecerdasan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah kena ketuk ya tadi. Berarti jadwal habis, ya, tidak ada pertanyaan. Pekan depan lah kita lanjutkan ya. Nah, ini pembagian hati ada 4. Satu tadi sodri, yang kedua qalbi, yang kedua 3 fuadi, yang keempat lubbi. Yang keempat lubbi inilah memiliki karakter yang paling utama adalah mukhlisin. Jadi puncaknya itu hati yang ikhlas. Jadi muslimin, mukminin, muhsinin dan mukhlisin. Karakternya masing-masing. Kalau sudah mukhlisin, semua urusan kembali kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Udah kena tuk katanya.
Habis kan? Habis. Mohon maaf. Ini kita belum masuk amalannya baru mengetahui karakter hati. Insyaallah dari 4 karakter sifat-sifat hati tersebut ambil satu aja selamat kita. Satu aja kita ambil selamat kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Kita tutup dengan doa kifaraha majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Agar dapat hati kita mendapat 4 lapisan, kita lanjutkan apa amalannya pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.